Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa hari demi hari Bapa sertai saya dan saudara. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita agar pekernaannya dalam hidup saya dan saudara memberikan saya dan saudara percaya dan kuat iman kita di dalam Tuhan. Sebab Dia lah yang layak kita puji, hanya Dialah yang layak kita sembah. Untuk itu hidup ini berikan yang terbaik, berikan yang membuat hati Tuhan itu senang, berikan yang terbaik selagi ada nafas, selagi ada kehidupan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, oh, yang ku terima dari-Mu, oh Tuhan, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, oh. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, oh, oh. Terima kasih Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, bejanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami mau bersyukur apapun yang terjadi, karena kami percaya Bapa, Engkau setia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami siap Tuhan merenungkan sabda firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberi hidup kami yang terbaik. Kami siap Engkau bentuk hidup kami, dan kami mau menjadi alat untuk memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa hari ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap terus ada di dunia ini dengan berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, nafas, itu ada harapan untuk kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Yesaya 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan, kita perlu mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan menceritakannya kepada orang lain. Bahkan Nabi Yesaya memberikan contoh ketika ia menulis, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kemudian sang Nabi juga mengingat-ingat belas kasih Allah bagi umatnya di sepanjang sejarah. Bahkan menyatakan bagaimana dalam semua penderitaan mereka, Dia juga menderita. Ya, namun jika kamu membaca, saudara membaca kelanjutan dari firman ini, kita akan melihat bahwa Israel kembali berada dalam kesulitan, dan itu membuat sang nabi merindukan campur tangan Allah. Dan kita, saya dan saudara, perlunya mengingat kebaikan Allah di masa lalu yang sudah menolong saya dan saudara di masa-masa sulit, masa-masa yang dimana kita penuh tantangan yang selalu datang dan pergi, tetapi kita percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah berubah. Saat kita berpaling pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Tetapi saat ini kita percaya bahwa kita menemukan suatu pribadi yang setia. Seringkali banyak dari kita, saya dan saudara, mungkin pernah melakukan hal-hal yang membuat saudara lupa akan Tuhan. Ketika saudara memiliki banyak kesulitan, masalah yang dihadapi, saudara lebih mengingat-ingat keburukan daripada kebaikan. Saudara lebih banyak mengingat-ingat kesalahan daripada kebaikan saudara. Itu akan menggerogoti tubuh saudara dan membuat saudara semakin jauh dan semakin melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara dan saya. Seperti halnya dengan bangsa Israel, di mana mereka tidak
lebih memikirkan atau lebih mengingat-ingat ya kesulitan daripada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan perbuat. Seringkali kita juga seperti itu. Contoh hal kecil saja di mana saya menempatkan diri saya, bagaimana saya harus mengingat kebaikan-kebaikan orang lain ya. Ketika ada orang yang saya dekat dengan mereka atau ada seorang yang benar-benar saya percayai, tetapi ketika tiba-tiba itu menyakiti hati saya, di situ saya belajar bahwa ada maksud Tuhan, bukan karena dia nggak tahu diri, sudah dibaikin, kita udah baik-baik, kita udah percaya, tetapi dia kok malah balasannya seperti itu. Tetapi di sini saya belajar merubah paradigma saya, merubah pikiran saya bahwa ada rencana Tuhan. Ketika saya lagi deket-deketnya sama orang itu, saya percaya sama dia, tetapi dia tiba-tiba mengecewakan, menyakiti saya ingat iya ada rencana Tuhan. Tuhan gak mau saya berharap kepada dia, saya terlalu cinta kepada dia, atau terlalu memberikan hati kita kepada dia ya. Itu untuk hubungan kita di luar, atau mungkin hubungan dengan pasangan kita. Saya percaya sekali suami saya itu setia, suami saya itu paling baik, suami saya itu paling hebat, tapi tiba-tiba suami saudara mengecewakan ya. Suami saya romantis, tiba-tiba suaminya mengecewakan. Itu karena ada rencana Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara untuk apa? Untuk tidak boleh mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini melebihi Tuhan ya. Kita perlu menanamkan diri kita untuk mencintai kepada Tuhan. Ketika manusia sudah terlalu mencintai kepada manusia, maka Tuhan membuat sesuatu untuk kebaikan, yaitu membuat orang itu mengecewakan kita dengan maksud supaya kita hanya berharap kepada Tuhan, kita hanya mencintai kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Untuk itu saudara, ya kita belajar untuk mengerti, kita belajar untuk mengingat. Ketika orang yang sudah menyakiti kita, orang yang begitu kita cintai, begitu kita sayangi, apakah kita akan mau menerima mereka kembali? Dan itu yang saya terapkan, bahwa saya harus menerima mereka, saya harus berbuat lebih baik. Banyak saya dan saudara berpikir bahwa kalau kamu jahat sama saya juga akan lebih jahat. Itu semua orang bisa lakukan ya, tidak usah disuruh pun akan bisa lakukan. Tetapi orang yang hebat, orang yang sedikit akan melakukannya ketika dia dibalas dengan kejahatan, dia balas dengan banyak sekali kebaikan. Saya percaya bahwa orang yang tadinya niatnya jahat sama kita, dia akan luluh hatinya. Dia akan melihat bahwa ternyata apa yang dia lakukan setiap hari, yaitu baca firman, ke gereja rajin, itu dia buktikan dengan teladan ya. Untuk itu perlu sekali kita juga harus menjadi teladan. Saudara, kalau saudara rajin ke gereja ya, maafkan saya, rajin gereja, rajin memuji Tuhan, saudara menjadi WL singer, saudara menjadi orang yang aktif sekali dalam gereja, luar biasa pelayanannya. Tetapi kalau saudara hidupnya dalam berkata, dalam berpikir, dalam bertindak, attitude-nya di luar gereja tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi teladan, itu sama saja nol. Bahkan justru saudara akan menjadi batu sandungan, karena saudara tidak menghidupi firman yang saudara dengar di dalam gereja. Contoh hal kecil, ketika suami istri tadinya berangkat gereja, diurapi oleh Tuhan, penuh urapan ya, pulang-pulang berantem ya, pulang-pulang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal yang tidak membawa damai, sejahtera dan sukacita ya. Apa gunanya saudara ke gereja kalau saudara tidak menyerapi apa itu firman, yang tidak bisa mengendalikan diri saudara? Karena orang yang hidupnya di dalam Tuhan, dia bisa mengendalikan diri, bisa membuat hidupnya itu kalau berpikir, berkata itu mikir ya, tidak langsung asal to the point. Saya ini tipe orang yang to the point saudara, tetapi apa yang saya katakan itu bukan berarti saya harus seenaknya untuk menyakiti orang. Saya pun juga berkata harus berdasarkan informasi yang tepat, yang valid, bukan cuma satu pihak. Justru ada
kita konfirmasi ke orang lain. Seringkali saya sering diceritain sama orang, si A ini ya begini gitu ya. Tapi saya tidak ambil serta-merta bahwa si A ini paling salah, ya dia yang paling jelek. Tetapi saya selalu pikir, ya kalau si A begitu pasti ada sebabnya. Orang itu berubah ada sebabnya. Benar gak saudara? Ya, saya itu berubah juga ada sebabnya. Yang tadinya mungkin saya kalem, tapi setelah punya anak saya gak bisa kalem. Ya ibu-ibu, benar gak ya? Setelah punya anak ya, terus juga punya suami yang sama, kadang-kadang juga sama kayak anak-anak gitu ya, rewelnya juga sama. Ya kita berubahnya jadi kalem terus gak? Pasti juga enggak. Ya pasti karena keadaan yang membuat kita jadi harus bisa menyesuaikan. Kita harus keluar dari keadaan yang dimana jadi kalem. Kita harus jadi tegas, lebih disiplin, lebih apa lagi ya, lebih bisa untuk kita dihargai mungkin di lingkungan. Tetapi bukan berarti kita gila hormat, tetapi bukan berarti kita pengen untuk dihargai, karena kita juga gak dihargai. Tapi kita harus berikan yang terbaik. Ya, untuk itu sebagai ibu, saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai leader dalam bisnis, sebagai dalam pekerjaan Tuhan, saya harus memberikan diri saya semuanya yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara memberikan yang terbaik dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Di firman Tuhan di sini mengingatkan bahwa kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan hidup saya dan saudara. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya dan saudara sampai detik ini, saudara bisa melewati kesulitan-kesulitan itu ada campur tangan Tuhan. Saya percaya kalau saudara tidak dicampur tangan oleh Tuhan, saya percaya saudara tidak akan mampu melewati ini. Mungkin saudara akan bunuh diri, ya. Saudara akan mengambil jalan pintas, dan itu benar karena saudara tidak mau melibatkan Tuhan. Tetapi orang yang melibatkan Tuhan, saya percaya bahwa engkau ada hari ini itu karena penyertaan Tuhan. Engkau tidak mengambil keputusan yang salah, tapi engkau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, untuk bisa melewati kesulitan hanya untuk percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu saya mau saudara, untuk kita harus belajar mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan sesama, ya, mengingat kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan anak, orang tua. Dia diingat aja kebaikan supaya hati kita tuh penuh damai, kita tetap bersyukur, kita tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan keadaan. Sebab Tuhan mau saya dan saudara untuk tetap selalu memuji Tuhan, untuk selalu berkata yang baik, supaya hal-hal baik itu selalu datang dalam hidup saya dan saudara. Seberapa banyak saya selalu berkata dalam Mesbah Keluarga ini bahwa kita harus berkata yang baik, harus berpikir yang baik. Itu sebenarnya bukan untuk saudara saja, tapi sebenarnya untuk saya juga. Untuk saya belajar untuk memberikan hidup saya yang terbaik buat Tuhan lewat berpikir dan bertindak, ya. Apapun yang orang di luar lakukan buat saya itu terserah dia, karena itu ranahnya dia. Kita tidak mau mengambil sampah-sampah mereka marah kepada kita. Justru kita berikan senyuman, kita berikan kebahagiaan, ya, karena itu bertanda bahwa kita tidak mau menerima sampah mereka, sampah kemarahan, sampah keegoisan, sampah kemunafikan, sampah yang membuat kita jadi jatuh dan ikut-ikutan. Tapi justru kita happy-happy aja, toh kita juga tidak melakukannya. Itu seberapa banyak saya juga pernah mengalami difitnah banyak kali, dan itu di orang-orang lingkup saya sendiri, orang-orang yang segereja lagi gitu ya. Tetapi saya belajar untuk sudahlah, tidak usah memikirkan, ya mungkin dengar cerita seperti itu kita merasa kok kayak begini ya, kok kayak merasa sakit gitu ya. Tetapi saya belajar, oh ya Tuhan izinkan terjadi untuk memoles diri kita, untuk mendewasakan kita. Oh saya mau naik level nih gitu ya. Oh saya mau berada di suatu hal yang indah. Untuk itu saya harus dipoles, saya harus dibentuk. Memang sakit, dibentuk itu gak ada yang enak ya, gak ada yang enak ya. Kadang kalau kita lihat roti pun juga jadi bentuk bagus, itu pun juga dia melalui proses yang panjang ya, difermentasi, nanti didiemin, nanti dipukul-pukul, nanti dimenagikan, banyak hal ya. Dan jadi indah itu semuanya butuh proses. Hidup saya dan saudara itu juga butuh proses untuk menjadi indah. So untuk itu kita nikmati saja. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita akan bisa menikmati setiap proses dengan tidak bersungut-sungut, tetapi bersyukur di dalam segala hal. Mari kita mau berdoa.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam segala kesulitan yang harus kita lewati, kita mau belajar untuk bersyukur, kita mau belajar untuk memuji Tuhan, kita belajar untuk menerima setiap kondisi, setiap tantangan, setiap hal yang membuat kita mungkin kecewa di dunia ini. Kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat hidup saya. Untuk itu Tuhan, ajarku mengerti dalam segala hal dalam rencana-Mu yang indah. Sebab Tuhan sendiri yang berfirman, Engkau setia, Engkau yang menyertai. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap umat-Mu yang mendengar, jamah setiap kami yang memberikan hati kami untuk Tuhan, untuk Engkau bentuk. Beri kekuatan kepada kami, beri kekuatan untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.